Hai Ahok, Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Hotman Paris seharusnya tidak hanya sekadar nyinyir dan menyindir Ahok di media sosial. Sebagai seorang pengacara top dengan pengalaman segudang, kenapa tidak menawarkan diri sebagai kuasa hukum Ahok untuk memperkuat perjuangan dalam membongkar skandal mega korupsi di Pertamina? Jika Hotman benar-benar peduli pada penegakan hukum, seharusnya ia justru mendukung Ahok secara legal, bukan malah mengomentari gaya bicara atau sikap kerasnya di media sosial. Kritik boleh, tapi harus konstruktif, bukan hanya sindiran kosong tanpa solusi. Di sisi lain, Ahok juga perlu lebih taktis dalam menghadapi kasus ini. Sebagai mantan komisaris utama, ia memang punya hak moral untuk berbicara, tetapi harus disertai strategi hukum yang solid. Jika memang sudah mengantongi bukti, kenapa tidak langsung menyerahkannya ke Kejaksaan Agung dengan mekanisme hukum yang jelas? Jangan hanya membangun opini di media tanpa langkah konkret yang bisa menguatkan kasus ini di pengadilan. Dalam situasi ini, seharusnya Hotman Paris dan Ahok bisa berkolaborasi, bukan saling sindir. Jika benar-benar ingin menegakkan keadilan dan membongkar borok Pertamina, Hotman bisa turun tangan sebagai pengacara, sementara Ahok menyajikan bukti-bukti dengan lebih sistematis. Jangan sampai perdebatan ini hanya menjadi tontonan publik tanpa hasil nyata dalam penegakan hukum. Hotman Paris, nyinyir tanpa aksi, Ahok, bicara tanpa strategi. Kasus mega korupsi Pertamina yang diungkap Ahok semakin panas, tetapi yang lebih menarik justru bagaimana respons Hotman Paris, yang seharusnya bisa membantu, malah justru menyindir Ahok di media sosial. Jika Hotman benar-benar merasa terganggu dengan cara Ahok berbicara, mengapa tidak melakukan sesuatu yang lebih substansial? Mengapa tidak menawarkan bantuan hukum agar Ahok bisa memperkuat langkahnya dalam membongkar skandal besar ini? 1. Hotman Paris, kritik kosong atau ketakutan? Sebagai pengacara kawakan yang kerap membela kasus-kasus besar, harusnya Hotman paham bahwa membongkar korupsi di perusahaan sebesar Pertamina bukan perkara mudah. Alih-alih membantu, ia justru menyalahkan Ahok karena tidak tahu sebagai komisaris. Seolah-olah tugas komisaris adalah melakukan audit forensik layaknya penyidik KPK. Yang jadi pertanyaan besar, apakah Hotman takut menghadapi skandal ini? Bukankah ini kesempatan emas bagi seorang pengacara top untuk membuktikan bahwa ia benar-benar membela kebenaran? Jika memang benar-benar membela rakyat, kenapa justru sibuk nyinyir di media sosial daripada turun langsung mendampingi Ahok di ranah hukum? Atau jangan-jangan ada kepentingan lain yang membuat Hotman lebih memilih menyerang Ahok daripada membantunya? Apakah ada pihak yang merasa terganggu dengan keberanian Ahok membongkar borok Pertamina? 2. Ahok, ngotot di medsos, tapi mana langkah nyata? Di sisi lain, Ahok juga perlu lebih strategis. Jika memang sudah punya rekaman rapat dan bukti kuat, kenapa tidak langsung menyerahkannya ke Kejaksaan Agung secara resmi dan terang-terangan? Mengapa masih bermain di media sosial dengan membangun opini publik, padahal kasus ini membutuhkan kekuatan hukum yang solid? Jangan sampai ini hanya menjadi gimmick politik tanpa hasil konkret. Ahok memang dikenal sebagai sosok yang belak-belakan dan berani. Tetapi dalam pertarungan seperti ini, bukan sekadar suara lantang yang dibutuhkan, melainkan strategi yang matang. Jika Ahok serius ingin membongkar kasus ini, ia harus memastikan bahwa proses hukumnya berjalan dengan benar. Jangan hanya berhenti pada wawancara dan pernyataan di media, karena ujung-ujungnya bisa dimentahkan oleh pihak-pihak yang ingin menggagalkan kasus ini. Saatnya aksi nyata, bukan sekadar drama di medsos. Jika Ahok dan Hotman sama-sama merasa sebagai pejuang keadilan, maka mereka harusnya berkolaborasi, bukan malah saling sindir di media sosial. Hotman harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar pengacara sensasional, sementara Ahok harus menunjukkan bahwa keberaniannya bukan hanya sebatas kata-kata. Jika keduanya benar-benar peduli pada rakyat, duduklah bersama, susun strategi, dan bawa kasus ini ke meja hijau dengan bukti yang tak terbantahkan. Jika tidak, maka semua ini hanya akan jadi drama kosong yang akhirnya menguap tanpa hasil nyata. Tapi kenapa baru berani? Dulu kau bilang gak sih tetap
kenapa baru berani? Dulu kau diam gaji tetap jalan, sekarang kau marah baru pasang badan. Kau teriak soal konspirasi, tapi kenapa baru berani? Dulu kau diam gaji tetap jalan, sekarang kau marah baru pasang badan. Kalau memang kau tahu sekarang duduk santai di Singapura, kau bicara soal kuasa, tapi kenapa cuma dingin bukannya belayar benar? Kau teriak bongkar skandal, tapi kau malah sindir-sindir. Bukankah kau pengacara atau takut kepentingan sendiri? Dimana suaramu Hotman? Katanya belayar teraniaya, kenapa tak dampingi Ahok? Atau ada klienmu yang terlibat di dalamnya? Kenapa diam? Kenapa takut? Tentu dia kalau kau benar jujur, jangan cuma jadi komentator. Buktikan nyali di meja sidang. Kenapa diam? Kenapa takut? Tentu dia kalau kau benar jujur, jangan cuma jadi komentator. Buktikan nyali di meja sidang. Ahok sudah siap bersaksi, rekaman ada di genggaman. Kalau kau benar peduli, kenapa tak jadi tameng berlawanan? Atau mungkin ada yang kau lindungi, takut relasi jadi terbakar sendiri. Dimana suaramu Hotman? Katanya belayar teraniaya, kenapa tak dampingi Ahok? Atau ada klienmu yang terlibat di dalamnya? Kenapa diam? Kenapa takut? Tentu dia kalau kau benar jujur, jangan cuma jadi komentator. Buktikan nyali di meja sidang. Kenapa diam? Kenapa takut? Tentu dia kalau kau benar jujur, jangan cuma jadi komentator. Buktikan nyali di meja sidang. Bang Hotman, kau selalu lantang, tapi kali ini kenapa tenang? Takut istana marah padamu, atau kantormu penuh tekanan baru? Ini panggung kejujuran, bukan sekadar sensasi murahan. Kalau kau benar pahlawan hukum, tunjukkan nyali, jangan cuma berlagu. Mama tinggi penuh gelisah, katanya panas lihat Ahok, tapi kenapa menyolok? Kau bicara soal tanggung jawab, komisaris harusnya lihat, tapi di mana suara kerasmu saat tikus pesta disekat? Jangan jadi pahlawan yang setengah hati, kritik pedas tapi pilih sisi. Kau memang peduli negeri, kenapa dulu kau tak berani? Siapa yang jujur, siapa yang licik, siapa yang teriak, siapa yang di sisi? Kau memang peduli negeri, kenapa dulu kau tak berani? Siapa yang jujur, siapa yang licik, siapa yang teriak, siapa yang bisik? Negeri ini butuh keadilan, bukan debat penuh kepalsuan. Kau teriak soal konspirasi, tapi kenapa baru berani? Dulu kau diam gaji tetap jalan, sekarang kau marah baru pasang badan. Kalau memang kau tahu segalanya, kenapa kau mau saat berkuasa? Jangan hanya berkoar-koar, buktikan di meja pengadilan. Jangan jadi pahlawan yang setengah hati, kritik pedas tapi di sisi. Kalau memang peduli negeri, kenapa dulu kau tak berani? Siapa yang jujur, siapa yang licik, siapa yang teriak, siapa yang di sisi? Kalau memang peduli negeri, kenapa dulu kau tak berani? Kau taruhan lu, kau palsuan. Kata yang jujur, siapa yang licik, siapa yang kuat, siapa yang mendelik? Hukum bicara bukan sensasi, ayo buktikan jangan basa-basi. Duduk santai di ranjang mewah, ngomong tinggi
gelisah. Duduk santai di ranjang mewah, mengutuk debat penuh kepalsuan. Kau teriak soal aspirasi, tapi kenapa baru berani? Dulu kau bilang gaji tetap jalan, sekarang kau marah baru pasang badan. Kau teriak soal konspirasi, tapi kenapa baru berani? Dulu kau bilang gaji tetap jalan, sekarang kau marah baru pasang badan. Kau teriak soal konspirasi, tapi kenapa baru berani? Dulu kau bilang gaji tetap jalan, sekarang kau marah baru pasang badan. Kalau memang kau tahu segalanya, kenapa tak pakai saat berkuasa? Jangan hanya berkoar-koar, buktikan di meja pengadilan. Jangan duanya merasa benar, tapi siapa yang beneran pilar? Siapa bela rakyat, siapa cari pengurus, siapa yang berjuang, siapa yang menanggung? Jangan cuma tebak kata-kata, buktikan semua dengan nyata.